Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Sabtu malam hari ini, tanggal 14 September 2024. Kita berterima kasih, bersyukur yang luar biasa kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara, memberkati setiap kita, kita selalu jaga, dilindungi, ditolong sama Tuhan. Kalau bukan karena cintanya Yesus, saya bersama Bapak Ibu tidak bisa hidup sampai detik ini. Nggak ada kebahagiaan di luar Yesus. Dunia bisa bahagia itu karena cintanya Tuhan Yesus. Kalau tidak ada karena kasih Tuhan, itu ternyata terbukti perang Ukraina Rusia itu tidak ada kasih Tuhan. Kalau ada kasih Tuhan, dia tidak ada perang, saudara. Karena kalau ada kasih Tuhan, saling mengasihi, bukan saling benci, bukan saling balas. Ya, bukan anak Tuhan itu, anak setan itu. Sungguh, saya kalau bicara sama mereka yang perang itu sistemnya iblis. Ya, Tuhan berperang ganti kamu itu karena lawannya si iblis. Kalau iblis bertaubat, tidak ada kejahatan di dunia ini. Kejahatan terjadi karena iblis itu, saudara. Peperang terjadi di surga karena iblis. Coba ada kasih Tuhan, nggak ada peperangan, saudara. Semua saling mengasihi. Contoh, besok di surga ada peperangan di surga. Kalau sudah di surga, nggak ada. Damai sejahtera, kalau firman Allah katakan dalam Roma 14 ayat 17, di dalam kerajaan Allah ada kebenaran Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Oh haleluya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Rumah tangga kita kalau ada Yesus, ada damai sejahtera, ada kerajaan surga seperti doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita minta sama Tuhan supaya kerajaan surga, kehendak Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan dan pelayanan. Kalau bersama dengan Tuhan, kita akan tampil dari pemenang. Oleh karena itu, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Haleluya. Saya cinta Tuhanku Yesus, Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 23, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin, haleluya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Siapa dia? Dia adalah kita semua yang cinta Tuhan Yesus. Bapakku Yesus sangat cinta kita semua. Marilah kita setia dan taat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran
segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku, dan ampunilah Bapa semua dosa salahku. Aku akan baca firman Tuhan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua diberkati sama Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang cinta kita semua. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Sabtu malam hari tanggal 14 September 2024. Semua karena anugerah Tuhan, biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Mari kita mau taat. Kita cinta Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus dan saya mau taat. Karena setelah kita melakukan firman Tuhan, ketaatan, janji Tuhan ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama dengan dia. Diam bersama dengan dia, diam bersama dengan kita, di dalam kerajaan sorga, kekal selama-lama. Amin. Saya mau setia bersama Bapak Ibu saudara semua ikut Yesus saudara ya. Kita mau setia sama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita berurutan sebelum kita berbaring tidur. Kita baca Roma pasal 2 dari ayat ke-17 saudara ya. Kemarin dari Roma pasal 2 1 sampai 16. Puji Tuhan, terus berurutan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia. Kita buktikan kepada Tuhan Yesus bahwa kita adalah anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Anak yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita ikut Yesus, bukan ikut dunia. Dunia bukan juru selamat. Dunia nanti akan hancur, akan kekal selama hancur. Tapi bagi orang yang setia melakukan firman Tuhan, akan hidup kekal bersama Yesus selama-lama. Ini menjadi impian kita, baik. Itu menjadi kerinduan kita. Hiduplah setia, ikutlah Yesus. Amin. Saya mau baca ya Roma pasal 2:17 dengan tema marilah kita mau taat kepada firman Tuhan, taat kepada hukum Taurat firman Tuhan, dan sunat yang benar adalah sunat hati. Tapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Jadi Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Roma, Kristen Yahudi ya, supaya taat melakukan hukum Taurat, harus konsekuen, konsisten ya. Banyak orang Yahudi ya ngaku Yahudi tapi tidak menjadi pelaku hukum Taurat ya. Tapi orang Yahudi yang sungguh-sungguh dalam menjadi pelaku firman Tuhan ya, melakukan firman Tuhan. Contohnya orang Yahudi, kalau memang bangsa Israel banyak tidak melakukan firman Tuhan, yang jangan menyembah patung, dia menyembah patung ya. Tidak boleh ada ilah lain, jangan membunuh, mereka membunuh. Jangan berzina, mereka berzina. Berarti dia orang Yahudi tapi tidak taat kepada firman Tuhan. Maka Rasul Paulus katakan, benar kamu orang Yahudi melakukan kepada hukum Taurat, bermegah di dalam Allah. Demikian kita orang Kristen. Kalau kita sebagai anak Tuhan, harus kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ngakunya Kristen, tapi Alkitab tidak pernah dibaca. Ngaku Kristen, wah tapi tidak pernah menjadi pelaku firman. Bagaimana sudah? Ya, sama ini firman Tuhan juga buat kita nih. Ya, ayat 18. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat,
dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi kalau orang Kristen, kita anak Tuhan ya, harus mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, jangan diterobos aja perbuatan perjinahan dilakukan, pornografi terus-terusan, perbuatan dosa itu. Kapan berhentinya, Saudara? Ya, kapan main-main dengan dosa terus hidup di dalam kegelapan dosa, tapi ngakunya orang Kristen. Jangan, so bertobat Bapak Ibu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan ajak bertobat karena Bapak Ibu bersama saudara-saudara, anak-anak dari Tuhan Yesus, supaya nanti kita hidup nanti kelak masuk ke surga. Amin. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandian dan kebenaran. Mari kita menjadi contoh teladan ya bagi orang dunia, menjadi pelita. Hidup kita berdampak sebagai influencer supaya orang dunia bisa tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan yang taat kepada firman Allah. Didik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena pendidik kita anak Tuhan, pendidik orang bodoh, pengajar orang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat atau firman Tuhan, engkau memiliki kegenapan segala kepandian kebenaran. Amin. Jadi bagaimana engkau dapat yang mengajak orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau mengajar jangan mencuri, maka engkau sudah mencuri. Ya, ini banyak orang ya, maka firman Tuhan Rasul Paulus kepada orang Yahudi yang saya katakan tadi, dia dia kalau orang Yahudi ngaku harus melakukan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat dikatakan jangan mencuri, tapi kenyataan mencuri. Jangan berzina, tapi mereka berzina. Berarti mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Engkau berkata jangan berzina, mengapa engkau sudah berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa. Banyak orang Kristen ya bikin malu nama Tuhan, bikin batu sandungan, ngaku pendeta, tapi hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Mari bertobat, saudara. Mari kita semua, para hamba Tuhan kita semua, tiap hari, tiap saat bertobat. Kalau saudara kata, oh saya sudah bertobat, harus bertobat, saudara. Bertobat tiap hari, tiap saat. Bukti kita rendah hati di depan Tuhan ya. Jangan sombong rohani, jangan. Belajar kita rendah hati di depan Tuhan. Saya takut sama Tuhan. Saya harus bertobat, rendah hati di depan Tuhan. Saya kalau mendengar firman Tuhan bertobat dari hamba Tuhan, saya hormat sekali. Bertobat, saya koreksi diri. Betul, saya harus bertobat. Saya senang dengar hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, tapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan menyampaikan dari kesombongan, tidak, tapi menyampaikan isi hati Tuhan. Hidup kita diberkati sama Tuhan ya. Terus ayat berikutnya ayat 25, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak akan. Memang ngaku orang Kristen, tapi tidak menjadi pelaku firman, percuma disebut orang Kristen ya, karena tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat 26, jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tapi yang melanggar hukum Taurat akan menghakimi kamu yang punya hukum tertulis dan sunat, tapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukan yang orang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ayat 29 terakhir. Tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hukurbiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa menegur buat kita bersama. Ini firman Tuhan Rasul Paulus, suratan Roma kepada orang Roma Yahudi itu 2000 tahun yang lalu. Tapi saat ini suratan Rasul Paulus itu yang kita baca adalah bagi kita semua. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, ngakunya Kristen, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya sunat hati itu adalah hati yang diubahkan sama Tuhan. Tidak boleh dendam, dengki, benci, iri hati, hati kotor, hati yang isinya sampah, kita buang dalam nama Yesus. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Di dalamnya ada kebenaran. Kalau dipimpin Roh Kudus, maka buah-buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, panjang sabar, lemah lembut, ya. Terus yang kuncinya terakhir ada pengendalian diri. Penting pengendalian diri, self control kita penting. Kenapa orang jatuh dalam dosa? Karena tidak ada pengendalian diri, karena jelas tidak ada firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan ada rubriknya, ada remnya, saudara. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pada malam hari yang begitu indah, komitmen kita bersama, ayo kita mencinta Tuhan Yesus.
Kalau orang cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus dan saya mau taat kepada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama saya, kita bersaudara di dalam kasih Tuhan. Kita adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Buktikan bahwa kita cinta Tuhan Yesus dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, berpegang kepada firman Tuhan. Malah firman Tuhan yang luar biasa indah di dalam kehidupan kita malam hari ini. Mari kita menjadi anak Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Sunat hati harus kita jaga. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Seperti dalam Ayub 22 ayat 22. Dengan firman Tuhan, simpan firman dalam hatimu. Dalam Mazmur 119 ayat 11. Biarlah janjimu Tuhan, ku simpan dalam hatiku. Janji Tuhan adalah firman Tuhan, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan dengan rajin dan tekun, dengan setia dan taat, diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.